Sebelum saya memasuki proses instalasi aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi yang saya buat kali ini, yaitu Syscamling Digital. Sistem keamanan lingkungan digital adalah sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan keamanan lingkungan perumahan. Platform ini memberdayakan warga untuk melaporkan insiden dan memicu peringatan darurat, sekaligus menyediakan alat real-time bagi pihak berwenang untuk mengelola dan merespon ancaman keamanan secara aktif. Dan juga, Syscamling Digital ini dibangun menggunakan beberapa teknologi yang terdiri dari front-end dan back-end. Untuk back-end sendiri menggunakan framework Nest.js, untuk maps-nya menggunakan Leaflet, dan untuk ikonnya menggunakan Lucid Rig. Untuk back-end-nya menggunakan framework Nest.js, terus juga untuk database-nya menggunakan PostgreSQL, authentication-nya menggunakan Passport.js, real-time-nya menggunakan Socket.io, dan notifikasi menggunakan Webpush. Tanpa berlama-lama, mari kita lakukan proses instalasi aplikasinya. Sebelum itu, pastikan kalian membuka command prompt kalian masing-masing. Pastikan Node.js kalian sudah terinstall, PostgreSQL kalian sudah terinstall juga. Untuk memastikannya, di sini saya ketik di terminal node min version. Berarti di sini saya menggunakan versi 25.2. Pastikan versi kalian sama seperti versi yang saya miliki. Untuk PostgreSQL-nya, kalian cukup ketik di terminal yang sama, psql min version. Di sini saya menggunakan PostgreSQL versi 18. Pastikan kalian juga sama menggunakan versi 18 agar menghindari error yang akan terjadi karena perbedaan versi yang saya gunakan dan yang kalian gunakan. Dan untuk Postgres-nya, kalian pastikan sudah diinstal melalui Stack Builder yang dimiliki oleh PostgreSQL itu sendiri. Sini saya tinggal pilih PostgreSQL versi saya dengan port sekian, saya next. Nah, di sini di bagian spatial extension, pastikan Postgres kalian sudah aktif. Di sini saya sudah install, jadi saya tidak perlu install kembali. Saya close saja, terminalnya juga saya close. Setelah kita sudah memastikan semua environment kita sudah terinstall, langkah selanjutnya adalah clone aplikasinya melalui GitHub saya. Di sini kalian buka web browser kalian masing-masing, terus kalian buka repository saya taruh di link deskripsi video ini. Terus pada bagian code kalian tinggal copy saja URL-nya ke Visual Studio atau text editor kalian masing-masing. Setelah masuk, kalian arahkan ke folder yang ingin kalian taruh aplikasinya. Setelah itu, buka terminal di Visual Studio Code atau editor kalian masing-masing. Di sini saya buat 3 terminal. Terminal pertama di sini saya gunakan untuk clone repository-nya. Yang terminal ini, yang terminal kedua, di sini saya ingin masuk ke folder Syscamling Digitalnya dan akan masuk ke folder front end-nya. Dan yang terminal ketiga dihitung dari bawah, di sini saya akan masuk ke folder Syscamling Digitalnya dan saya masuk ke backend-nya. Sebelum saya lakukan instalasi node modulnya, di sini saya buat file .env-nya terlebih dahulu. Di sini ada di bagian Syscamling Digital, terus backend. Di sini ada env, maksudnya .env.example. Di sini saya kopas, terus saya rename, saya biarkan .env saja. Di sini DB pasportnya adalah paspor dari Postgres saya, dan database name-nya di sini adalah database untuk aplikasinya. Di sini saya buat terlebih dahulu database untuk aplikasinya dengan
mengetik saja di pencarian Windows di sini. Saya cari namanya admin4. Nah, di sini servernya. Terus saya login ke Postgres 18-nya di sini. Saya ketik paspor Postgres saya. Terus di database saya buat database baru dengan nama, saya buat database dengan nama yang di environment yaitu Syscamling. Database sudah terbuat, tinggal saya masukkan database Postgres saya, paspornya sini. Oke, ketika di .env atau environment variable kita sudah kita setting, selanjutnya adalah kita install modul-modul yang kita perlukan untuk menjalankan aplikasinya. Di close saja untuk .env-nya. Terus balik lagi di terminal backend. Di sini tinggal ketik saja npm install. Sekaligus sambil menunggu, kita arahkan juga di front end terminalnya atau di terminal front end. Di sini kita ketik sama npm install. Ini prosesnya cukup memakan waktu tergantung koneksi kita masing-masing. Nah, di bagian front end sepertinya package-nya sudah atau modulnya sudah terinstall semua. Dan kita lihat juga di backend-nya sepertinya sudah diinstal semua. Abaikan warning-warning yang terlihat di terminal ini. Kalau sekiranya kalian juga sama ada warning seperti ini, kalian cukup abaikan saja. Terus di backend tinggal ketik saja npm run start dev. Di sini untuk menjalankan backend-nya. Dan untuk menjalankan frontend-nya cukup ketik saja npm run dev. Nah, di sini tinggal copy saja URL lokalnya. Saya blok, terus saya Ctrl C, saya buka web browser saya, terus saya taruh di sini. Ini web browser pertama, dan saya satu web browsernya lagi saya masukkan juga URL-nya. Ini untuk web browser yang kedua, dan ini yang web browser yang pertama. Saya coba split web browsernya. Oke. Jadi di sini saya akan mencoba aplikasinya. Tapi sebelum itu kalian arahkan tombol attention di sini untuk view site informasinya. Pastikan kalian notifikasi untuk aplikasinya dijalankan, dan lokasinya juga kalian izinkan dijalankan. Dan untuk di web browser yang keduanya, entah kalian menggunakan Edge atau Opera atau yang lain sebagainya, pastikan lokasi dan notifikasi kalian dijalankan. Jika tidak bisa dijalankan, terutama di Google Chrome, tinggal kalian reset permission, terus kalian centang lagi. Oke. Reload. Saya akan uji coba aplikasinya. Untuk di aplikasi di web browser Google Chrome. Nah, di sini ada beberapa status, ada tombol panic button dan status lingkungan di daerah tertentu. Nah, siapa saja yang login ke aplikasi ini atau pernah login ke aplikasi ini, dan ketika ada seseorang yang menekan panic button di daerah tertentu dengan radius sekitar 500 meter, maka akan otomatis ada notifikasi yang terjadi di aplikasi yang lainnya. Contohnya di sini di bagian Google Chrome, di sini pasti akan mengirim notifikasi ke beberapa pengguna, yang contohnya pengguna yang menggunakan Google Chrome lagi atau Edge lagi yang pernah login ke aplikasinya. Maka ketika panic button ditekan, otomatis akan ada notifikasi terjadi seperti entah itu pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Di sini ada notifikasinya juga seperti di Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Di sini untuk menu Syscamling dashboard, dan ketika pengguna yang lain juga masuk ke dashboard yang sama dan menekan panic button, dan otomatis di aplikasi yang lain atau pengguna lainnya akan mendapat notifikasi yang sama. Seperti itu untuk bagian menu Syscamling dashboard, dan ini berlaku untuk hanya sekitar radius 500 meter. Dan menu selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan pada bagian lapor sekarang. Nah, lapor sekarang ini sistem laporan masyarakat dalam bentuk foto dan juga deskripsi yang terjadi. Di sini ada bagian laporan real time. Jadi laporan real time ini adalah laporan yang muncul ketika pengguna mengirim laporan-laporan yang terjadi. Contoh di sini saya akan mencoba demonstrasinya. Seperti contoh, ada beberapa jenis laporannya seperti jalan rusak, lampu mati, aktivitas mencurigakan, dan lainnya. Di sini saya contoh jalan rusak, terus saya ambil foto. Nah, di sini foto jalan rusaknya, saya kirim laporan, dan otomatis notifikasinya terkirim ke berbagai user yang pernah login ke aplikasi sebelumnya. Nah, di sini lokasinya di Waru, Jawa Barat. Nah, situ. Di sini pada browser Google Chrome, di sini saya akan mencoba masuk ke menu laporan sekarang, karena sebelumnya ada notifikasi yang dilaporkan oleh pengguna lain di aplikasi atau di web browser Microsoft Edge di sini. Oke. Nah, di sini ada timeline jam. Di sini ada tulisan 11 menit yang lalu. Di sini fitur waktu ini akan otomatis berjalan terus-menerus selama aplikasinya online. Jadi pengguna mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu sebelumnya, itu entah 1 jam lalu, 30 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, atau di bawahnya. Itu akan berjalan secara terus-menerus, dan itu memudahkan bagi masyarakat setempat. Oke, mungkin cukup sampai di sini pada video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau sesuatu kendala yang terjadi ketika proses instalasi atau hal lainnya, tulis di kolom komentar agar kita sama-sama saling membantu untuk memperbaikinya. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, share video ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan.